Jadi Mana tuh? hari Cerita. aku mau Sambil cerita- makan ya, nggak apa-apa ya? Jadi aku mau cerita tentang Oke. kasus di Australia. Nah, Nah. enak nih, bakwan. Iya. Kenapa? Jadi Istirahat. adalah jadi gini ceritanya. Ada seorang anak perempuan. Kayaknya usia SMA mungkin ya. SMA apa usia kerja gitu ya. Namanya Rene. Jadi si Rene ini pulang ke rumah. Nah, dia dalam kondisi kayak sedih, marah, kecewa gitu kan. Rina, kenapa kau? Umur berapa tuh ini? Rina ini kayak usia apa ya? Pulang usia kuliah mungkin kali ya. Nah, Rina, kenapa dewasa kau? ya? Kata mama ya kan. Gak apa-apa mak, kata kan. Kau kelihatan kayak sedih loh, kata mama ya kan. Gak apa-apa kata gitu kan. Seriusnya kata mamanya gitu kan. Gak apa-apa mak, aku kamar dulu ya, kata gitu kan. Kamarlah si Rina naik dia ke atas. Nyusul mamanya ke atas kan. Duduk mamanya tempat tidurnya. Kenapa nak? Katanya gitu kan. Kira-kira gitu kan. Kenapa nak? Gitu kan. Ceritalah kata mamanya itu kan. Gak apa-apa mak. Diputuskan si Brayden aku kata gitu kan. Kalau seperti ini. Pacarnya. Oh, ada masalah kalian. Nah itu aku nggak tahu putuskannya aku kata gitu kan. Terus oh iya. Ya udahlah. Ya udah nggak apa-apa nak sana keselah kata mamanya kan. Terus habis itu pergilah mamanya keluar dari kamar. Terus habis itu besoknya si Rena ini keluar kamar kan. Terus langsung pergi dia naik mobil kan. Kemana kau nak? Kata mamanya. Bentar ya mak, aku pergi dulu kata gitu kan. Mobilnya? Iya. Terus habis itu pergilah si Rina ini. Nah, terus udah berjam-jam gak pulang-pulang nih kan. Terus ditelepon emaknya lah suaminya. Pak kayak mana ini gak pulang si Rina katanya gitu kan. Kemana rupanya dia katanya gitu. Tadi dia pergi naik mobil sendirian. Serius kau kata suaminya gitu kan. Udah coba kita cari lah. Terus dicari nggak ketemu lah, laporkan ke polisi. Terus dicari polisi lah, ketemulah mobilnya di kos di apa namanya kayak tahu saya kayak Australia itu kan mau jalan tapi di bawahnya itu udah pantai gitu kan. Jadi selain tinggi gitu ini ke pantai kita di atas sekali gitu kan. Ketemulah kos. Ketemulah di situ mobilnya. Siap lah nggak ada si Renainya, tapi mobilnya di situ. Mobil hancur? Enggak, mobilnya sama di situ ada di kursi dia ada handphone sama ada notes gitulah tulisan notes apa tadi itu ya, gitulah kan. Tapi HP lamanya, nggak HP-nya yang sekarang di situ. Nah terus habis itu lah kemana dia gitu kan, cari-cari nggak ada. Oh ya aku telepon kawan dulu ya si Camilla gitu kan. Terus habis itu Camilla ini sahabatnya si Rinai. Habis itu diarahkan si Camilla inilah ke rumah si pacarnya si Brayden, tapi nggak ada di situ, pokoknya nggak ketemu lah gitu kan. Terus habis itu mereka udah mulai bingung lah ini kayak mana ini gitu kan. Oke, itulah yang kejadiannya kan. Nah jadi backstory-nya adalah si Camilla ini punya si Rina ini punya pacar namanya lapar apa? Namanya Brayden kan. Nah jadi si Brayden ini tapi nggak pernah ketemu sama si Rina. Alasannya adalah karena si Brayden ini lagi di penjara. Di penjaranya kenapa? Karena dia sama kawannya bawa motor, boncengan. Terus kecelakaan, meninggal kawannya ini. Terus meninggal kawannya ini dipenjara lah si Brayden ini gitulah. Dibilang lah dia pembunuh si kawannya ini gitulah kan. Jadi dia tidak pernah ketemu sama yang namanya Brayden ini. Si Rina ini nggak pernah ketemu sama si Brayden ini. Jadi mereka itu pacaran dari handphone aja sama Facebook gitulah kan. Berarti orang tuanya nggak kenal siapa pacar anaknya? Enggak, cuma tahu nama pacarnya lah. Habis itu diusut lah gitu kan. Saat itu clueless lah nyok. Jadi si mayat si apanya nggak ketemu nih. Rina nggak ketemu. Terus
nggak ada. Jadi di HP-nya pun kan hilang. Yang ada HP lamanya. Polisi pun bingung juga mau gimana mau mencarinya gitu kan. Terus habis itu jadi di sini sebenarnya agak apalah polisi ya, maksudnya kurang bagus lah kinerjanya ya, karena nggak ada bukti sama sekali nyok. Tapi kan situ ada HP lamanya. Nah, HP lamanya ini kan nggak bisa katanya di crack. Kenapa? Itulah kata polisi. Nah, tersebarlah kasus ini kan, maksudnya orang pun bingung lah kan, ya masa si Rina hilang gitu aja. Gitu kan, masalahnya ada handphonenya nih. Ini salah satu-satunya cara biar kita bisa dapatkan bukti. Karena kan ada HP-nya lama di situ kan. Tapi masalahnya tidak bisa di-crack oleh polisi. Adalah anak umur 13 tahun menghubungi keluarga mereka. Aku tahu cara nge-crack. Minta handphonenya, nanti aku bantu. Tapi kalau misalnya masalah pembiayaan, aku akan kasih tahu kalian ya. Terus keluarganya langsung, oke, nggak apa-apa nak, ayo datang orang itu ke tempat si anak ini handphonenya nak, kau butuh berapa? Nah, ada aplikasinya untuk nge-crack ini, ratusan dolar lah biayanya. Bisa nggak kalian bayar? Bisa, kata keluarganya. Ini biayanya nak, crack lah kata gitu kan. Coba cari tahu lah, di crack semuanya, langsung muncul semua pesan dari Enggak. apa? Kecap. Pesan banyak kali. Langsung muncullah semua pesan di situ kan, yang udah terhapus. Semua pesan itu adalah dari Camilla. Camilla itu kawan. Adalah teman terbaiknya, best friendnya. Yang menyuruh ke Brandon tadi. Apa? Yang menyuruh ke si Brandon tadi. Menyuruh ke Brandon. Yang mengarahkan ke si Brandon yang ternyata di penjara. Ya, itu adalah. Nah, itu adalah chat dari si Camilla. Terus habis itu, nah di situ tuh dibaca keluarganya kan. Jadi tuh di HP-nya itu ternyata ada masih chat Brandon sama Camilla. Nah, dia bikinlah di Google Sheet, di spreadsheet semuanya SMS-nya, jam segini tanggal segini jam segini SMS Camilla, tanggal segini jam segini kan, semua didata apa SMS itu semua dicatat kan. Tidak pernah ada pesan Camilla dan Brandon itu satu irisan nggak pernah itu waktunya irisan, selalu tep selalu kayak gitu. Nah, orang tuanya apalah kan, Berarti si Brandon adalah si Camilla. itu dugaan saya kan. Jadi orang tuanya mulai kok mengarah, orang tuanya mulai curiga lah kan. Dan isi pesannya pun kayak gini, si Camilla ini kayak apa lah aku bilang ya, dia tuh kayak pengen ngatur si Rina ini gitu. Nah, kalau dari sisi chat si Brandon ini, sebenarnya kayak orang pacaran biasa aja. Jadi orang tuanya melihat malah nggak kayak si Brandon. Karena menurut mereka ini Camilla nih yang agak gimana nih si chatnya. Ini nggak dalam pengawasan polisi. Nah, jadi mungkin kayak on off gitu, karena ini bertahun-tahun. Ini yang bertahun-tahun case-nya. Ya kan, ya itulah. Akhirnya mungkin dihubungi lah polisi apa gimana gitu kan. Ini aku nggak begitu tahu ya versi polisi ya. Jadi ini kan wawancara dari kayak adalah investigator. Maksudnya mereka itu mungkin menginvestigasi berdasarkan cerita dari berbagai pihak gitu lah kan. Mereka itu udah curiga lah sebenarnya kayak sama si Camilla ini. Karena menurut mereka itu si Camilla ini kok chatnya sangat-sangat banyak. Nah, ditariklah ke belakang lagi. Rina ini kan punya sepupu. Anggaplah sepupunya si Rina ini namanya Michelle. Namanya ya Michelle lagi anggap ya. Jadi kata si Michelle ini, Rina, ayo kita nginap di rumah aku, kata gitu kan. Ayo kak, aku pengen kali nginap di rumah kakak gitu kan. Habis itu si Michelle ini merasa kok si Camilla kayak nggak senang. Itu perasaan dia saat itu gitu kan. Terus tapi dia mikir mungkin ya namanya juga pertemanan ya, biasa lah itu gitu kan. Terus pas mereka di mobil berangkat nih mereka ke rumahnya gitu kan, si Camilla menghubungi terus
sampai 16 kali menghubungi dan ngechat terus. Kayak posesif kali gitu kan. Dia hubungi dia terus gitu kan. Sampai terganggu lah si Michelin kan, kenapa sih kawanmu gitu kan, nggak apa-apa kak, gak usah dipikir gitu kan. Iya tapi kayak kalau kita nelpon ambulans juga atau nelpon 911 juga nggak akan kayak gitulah. Nggak tahu juga 911 di Australia apa enggak ya, tapi gitu lah kira-kira. Kayak kalau nelpon ambulans kita kalau terburu-buru lagi apa kali, kayaknya nggak akan sampai segitunya lah, kata si kakaknya lagi gitu kan. Nggak usah dipikirkan kak, namanya juga teman gini-gini kan. Ya hati-hati lah kau ya, kata si apanya lah, sepupunya lah si Michelle ini gitu kan. Iya kan, nggak apa-apa gitu. Jadi kayak misalnya gini kan, gitulah terus kan. Jadi kakaknya menurutnya si Camilla ini kayak annoying kali gitulah. Itulah pengakuan sepupunya kan. Selama SMA mungkin ya, si Camilla ini belum pacaran sama si Braden ya. Dia pacaran samanya Angus. Si Angus ini adalah cinta pertama si Rina ini. Nah, mereka itu saling sangat mencintai. Terus si Angus ini pun bilang kalau Rina ini orang yang sangat down to earth. Aku sangat cinta sama dia, aku sangat sayang sama dia. Pokoknya ya aku tuh cinta pertama dia, katanya gitu kan. Dan ya nggak tahu lah ya, tiba-tiba kayak putus aja gitu ke si Angus gitu kan. Dia cari tahu lah gimana sih putusnya kalian gitu kan. Ternyata dulu ada yang bilang kalau si Camilla bilang ke si Rina kalau si Angus itu cuma pengen badanmu aja loh, dia cuma pengen seks aja dari kau, putuskan aja lah itu, gitu kan. Jadi dia tuh kayak eskalasi gitu, brainwashnya, dijelek-jelek kalau mungkin si Angus ini terus kan, sampai dia merasa si Angus jahat kayak gitu kan. Diputuskan si Rina ini lah akhirnya si Angus. Jadi si Angus kan mikir, aku nggak kayak gitu kan. Tapi ya udahlah, tapi namanya juga mungkin masih zaman SMA kayak gitu kan. Putuskanlah dia. Udah diputuskan, kata si Camilla lagi nih, ya aku udah kawan lah kayak gitu kan. Namanya Braden, ganteng dia, 7 perempuan kan ini. Mau nggak kau pacaran sama dia, kata gitu kan. Terus kata si coba aja dulu, tukaran aja nomor gitu kan. Akhirnya tukaran nomor lah. Nah, tukaran nomor, siapa ini si Rina ini namanya juga perempuannya kan, udahlah jatuh cinta gitu kan. Akhirnya jatuh cinta lah, padahal mereka nggak pernah ketemu gitu kan. Si Bradennya beneran kenal nggak sama dia? Dengar lah, sebenarnya ini ya kenal, sebenarnya sangat kenal sama dia. Terus habis itu kan akhirnya mereka pacaran. Jadi kan si Braden ini kan jadi mengambil waktunya si Rina juga lah gitu kan. Mereka pacaran. Nah tapi si Camilla sangat tetap posesif gitu kan, sampai si Rina ini mikir, kayaknya aku gak bisa lagi ini hidup sama si Camilla ini terus. Maksudnya annoying kali, maksudnya semua hidupku ini betul-betul dikontrol dia, bahkan moodku tiap hari itu dipengaruhi sama dia jadinya kayak gitu. Masalahnya bukan mood yang bagus ya, lebih ke mood yang jelek jadinya kan gitu kan. Dia akhirnya pengenlah pisah dari si Camilla. Maksudnya kok selalu berteman lagi kita, bilang kayak gitu lah kan. Habis itu kebetulan si Camilla mau lagi pergi nih ke mana itu, lupa aku ya, entah ke Sydney atau kemana gitu kan. Istilahnya dia naik pesawat lah, agak jauh lah gitu artinya. Si Camilla ini nggak bawa handphone, dan entah kenapa si Braden nggak bisa juga dihubungi karena ngakunya dia lagi sidang trial court gitu ya. Iya, sidang untuk pembebasan. Jadi dia nggak chat sama si Camilla, dia nggak chat juga sama si Braden gitu kan. Nah tapi dia udah mikir nih, dia mikir kalau si Braden nih bakalan keluar dari penjara. Dia pasti udah mempersiapkan pernikahan dong, dia pasti udah mau melamar aku lah gitu kan. Dan dia udah mikir, aku mau hidup sama Braden, aku mau cut off Camilla karena si Camilla ini sangat annoying kali gitu kan. Terus dicat dia lah si Braden, yang malah kan HP kan tidak ada sebenarnya, maksudnya enggak, tapi dia ngechat kayak mana ya, walaupun orang nggak langsung ngechat aja lah gitu kan, chat dia lah.
Brandon, kayaknya kau mau bebas kan, nanti kita rencana pernikahan yuk. Terus aku pengen juga gak berkawan lagi sama si Camila, soalnya si Camila ini kayak terlalu mengganggu hidupku gitulah kan. Nah si Camila ini kan kayak mana ya, apa di bawah handphone aku nggak tahu lah ya, lupa aku ya, tapi kayaknya bawa handphonenya dia yang versi si Brandon ini ya, HP yang kan ada 2 handphonenya. Oh ya lupa aku, yang si anak-anak tadi yang nge-crack itu handphone, akhirnya dibantu polisi, ditemukan kalau tower yang ngechat dari HP Brandon dan Camila itu dari tower yang sama, jadi juga itu adalah orang yang sama. Nah terus habis itu dibaca si Camila lah chat si dikirim kan sebenarnya sama dia. Iya chat itu kan, langsung balik dia kan, ini kerjanya di New South Wales kan, langsung balik dia. Terus habis itu jadi gini, dia tuh marah karena kamu mau hidup sama hidup sama pacarmu tanpa melibatkan aku ya, kayak gitu marah dia kan. Kalau aku selama ini best friendmu, kenapa kau tiba-tiba pengen cut off aku, kayak gitu lah. Terus habis itu baliklah dia. Nah itulah yang terjadi pas sama mamanya tadi yang ceritakan di awal. Jadi datanglah dia pengen bikin si Rina ini jadi patah, jadi sedih. Dicat si Brandon lah dia. Kayaknya aku pengen kita putus lah. Kayaknya aku pengen sendiri juga, sendirilah saat ini. Kau juga ya, kayak gitu kan. Lah si Rina yang baca itu kan jadi kan kita mau nikah nih, makin patah hatinya, jadi patah hatinya kan. Terus dia jadi sedih, itulah kesedihan dia apa itu kan. Nah entah gimana caranya, aku nggak tahu. Nah inilah yang apanya membingungkan itu, dan nggak dipublish juga sih. Si Camila ini kayak mau memaksa dia untuk dibikin kayak gini, dirilah kau kayak gitu, pengen bilang kayak gitulah. Pokoknya dia mendesain gimana caranya biar si Rina ini depresi dan pengen mengakhiri hidupnya. Nah akhirnya itulah dia naik mobil. Habis itu dugaannya kayaknya si Rina ini melompat kayaknya, karena nggak ditemukan mayatnya sama sekali sampai sekarang. Suratnya apa sih? Ada surat, tapi aku karena baca kesetujuan agak roaming otakku membaca gitu kan. Nah sebenarnya sebelum itu si Rina ini udah banyak kali sebenarnya terjadinya. Si Rina ini udah pernah bilang sama mamanya kalau mak kayaknya nggak begitu nyaman lah aku sama si Camila. Kenapa nang? Iya soalnya pernah kami naik mobil, kami berantem nih. Habis itu masa dia setirku itu mau diarahkan dia untuk menabrak sesuatu biar kami mati. Ya kan itu kan masalahnya nggak besar, tapi kenapa dia pengen membunuh? Nggak tahu dia membunuh aku tuh membunuh kami, aku nggak tahu, tapi itulah ya kelakuan dia, kata si Rene kan. Mamanya bilang kayaknya kalian nggak perlu berteman lah. Oh iya lagi muncul si apanya kan, karena dia kan pacaran sama si Brandon kan. Pernah suatu hari si mamanya ini kan berteman sama si Angus di Facebook kan. Si mamanya ini nge-like foto si Angus. Pada saat itu udah putus mereka dan udah pacaran si Brandon sama si Rina ini kan. Di like mamanya lah foto si Angus. Datanglah si Brandon ini di chat mamanya. How dare you, kata gitu kan. Kau udah punya calon menantu baru, masih bisa-bisanya kau nge-like foto mantan pacar anakmu, kata gitu. Berarti si Brandonnya adalah si Camila. Iya. Selama ini. Iya, jadi dia selama ini adalah Camila dan sangat-sangat cemburu sama si Rina kok dekat sama siapa pun, bahkan dia sama si Rina. Nah aku gak tahu ya, kan menurutku bukan suka nyok, menurutku lebih ke obsesi dan jealous aja. Karena kata kakak sepupunya itu kan, aku mencium kecemburuan di situ, bukan masalah cinta ya, aku nggak mencium ada cinta atau apa. Itu nggak ngarah ke seksual, itu malah ke obsesi yang berlebihan dan kecemburuan. Karena memang si Rina ini dari keluarga yang harmonis. Aku nggak tahu si Camilanya dari keluarga apa ya gitu, tapi si Rina ini kan hidup dari keluarga yang sangat-sangat baik lah. Terus si Camila ini penjara. Nah tuntutannya apa dong kalau kayak gitu? Gak ada kan? Gak ada bukti juga. Si Rina ini masih diduga bunuh diri kan, karena tidak ada pembunuhan di situ. Jadi sekarang aneh ya? Iya. Kasusnya. Jadi nggak ada nggak ada hukuman untuk orang yang misalnya gini, bunuh diri lah kau. Kalau saya bunuh diri itu salah saya. Iya, karena menerima. Iya, jadi bukan salahku.
Nah jadi sekarang lagi dibikinlah tahun 2020 itu kemarin, itu dari tahun 2010-an ya Nyok, udah hampir 10 tahun lah mungkin kasusnya ya. Mereka lagi menuntut undang-undang untuk ya kayak mana kalau case-nya kayak gini kan, case-nya ini kan udah sebenarnya mungkin bukan di pembunuhan ya, tapi kan bisa dihukum kalau kayak gini Nyok. Kalau misalnya aku mengancam sayang untuk ngasih aku uang, nah itu bisa. Tapi kalau misalnya kasusnya kayak gini tuh nggak bisa. Jadi itu lagi diapakan, dan si Camillanya udah berkeluarga, udah punya suami, udah punya anak, hidup aman tenang. Tapi nggak ada bukti kan, yang ya tuduhannya itu cocok logi aja kan sebenarnya. Terus habis itu ditangkap lah si Camilla. Terus di pengadilan dia bilang itu kerjaan si Brandon itu adalah ciptaanku dan Rinai kok, biar kami itu bisa saling mencintai tanpa ada yang curigain, atau biar bisa aku ke rumahnya tanpa ada kecurigaan gitu dari orang tuanya, kan dia punya pacar gitu kan. Jadi itulah kata si Camilla. Nah kalau kayak itu kan gak ada pembelaan, siapa yang beda, orang siapa udah mati kan. Dan bisa juga sih benar. Nah terus kata mamanya gini, senai pun anakku gay, senai pun anakku lesbian, ayo nggak apa-apa. Mereka tahu itu kok, mereka tahu kalau misalnya apapun orientasimu, ngomong aja sama mama. Mereka tahu itu, dan itu nggak mungkin terjadi, kata mamanya. Senai pun apa dia, anakku pasti cerita kok, katanya kayak gitu. Karena dekat kok gitu. Terus habis itu berarti masih open lah kasusnya sampai sekarang. Masih. Tahun berapa ini? Masih baru ini, tahun 2013 kemarin lah kayaknya kasusnya. 2020 kemarin masih dituntut lah untuk undang-undangnya kayak mana gitu. Ada juga kasus kayak gitu ya. Iya. Intinya supaya nggak terjadi kayak nah gitu. Terus si Brandon yang kan ada fotonya Nyok, foto si Brandon ada gitu kan, muncullah ke publik. Itu bukan Brandon, nama aku siapa lah tadi tuh namanya gitu kan, dia bilang lah Hamilton. Nama aku Hamilton, aku bukan Brandon, yang katanya gitu. Dan aku nggak ingat ketemu sama si Camilla ini kapan, tapi ada foto si Camilla dan si Brandon ini atau Hamilton ini Nyok. Nah ternyata mungkin pernah kayaknya itu, namanya juga di klub ya kan di klub kan gelap kan, dan ya foto-foto aja. Foto-foto, jadi kayak apa, foto aja dia sama, kayaknya gitulah prosesnya. Jadi memang ada foto mereka, tapi aku gak kenal sama si Camilla ini sama sekali. Tapi kalau saya gitu. cerita sama keluarga, sama orang tua gitu kan, masa orang tuanya tiba-tiba langsung setuju kalau itu sama narapidana, masih di penjara lagi. Nah mungkin dia menciptakan case-nya kali ya, dia di penjara karena ini mak gini-gini gitu-gitu. Terus mamanya pun melihat kan kayaknya baik kok kayak gitu. Jadi ini lagi ada salah satu lagi bukti. Jadi ada chat Brandon, dia bilang gini, lakukanlah seks sama si Camilla gitu kan. Si chatnya siapa? Si Rinai, no, langsung kayak gitu, no, huruf besar semua. Jadi si Rinai ini masih bisa, si Camilla ini masih bisa bohong di pengadilan. Masih dibikin dia cerita kalau si Rinai ikut juga kok bikin cerita ini gitu. Padahal sebenarnya enggak, memang dia dari awal yang sangat-sangat posesif dan obsesi sama kawannya. Tapi tetap juga sih harus praduga tak bersalah ya. Maksudnya dari sudut pandang si Camilla, kalau pikirkan aku di posisinya si Camilla kan, ya praduga tak bersalah ya. Maksudnya ya mungkin aja aku memang bersahabat gitu kan. Terus tiba-tiba ada orang yang ingin membuat aku sebagai pelaku, bisa aja gitu kan. Kayak kasusnya si Anida, siapa namanya? Oh, Jessica Mirna. Jadi mungkin aja kan gitu ya. Maksudnya buktinya pun nggak kuat, buktinya berupa chat-chat aja gitu kan. Iya. Ya namanya sahabatan ya bakalan sering chat juga kan. Jadi maksudnya ya pas kasus ini masih terbuka karena nggak ada bukti yang sangat kuat gitu. Iya. Jadi sebenarnya kan ini kan kasus penghilangan siapa kan hilang kan, si Rinanya kan hilang kan. Jadi memang sekarang kan kalau nggak ditemukan mayatnya kan masih belum bisa diduga. Siapa tahu si Rinanya masih ada. Iya. Ya memang itu sih karena kasusnya, kalau misalnya nggak ada mayat ya tidak ada pembunuhan, itu apanya kan kasusnya. Itulah yang lagi diapakan sekarang. Oke, cerita yang sangat menarik. Sambil makan, aku belum makan. Sayang belum makan juga, makan juga. Iya sayangku.